Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan difoto, Pak. Mohon maaf. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita sebuah kenikmatan yang sangat besar, yaitu kemampuan, kesempatan, kesehatan dan waktu luang untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mempelajari sebagian dari ajaran agama kita yang mulia ini, sehingga kita dapat berjalan di atas jalan yang benar dan kita dapat mengenal apa itu kesesatan, agar kita dapat menghindari kesesatan tersebut. Sesungguhnya ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang mau menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering kita dengarkan, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Dan itu dikarenakan di dalam mengetahui ilmu agama ada sebab-sebab yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga, dan juga sebab-sebab yang dapat menjauhkan seseorang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang mengetahui ilmu yang dapat memasukkan dia ke dalam surga dan menjauhkan dia dari neraka, maka
semakin mudahlah dia untuk bisa selamat dari azab Allah dan masuk ke dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu surganya. Dan sungguh semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang diajarkan pada sebagian orang dan disembunyikan dari sebagian yang lain. Dusta besar kalau seorang mengatakan atau sekelompok orang mengatakan mereka memiliki ajaran tertentu, mereka memiliki cara-cara beribadah tertentu yang tidak diajarkan kepada kelompok yang lainnya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pada haji wada, di hari Jumat, pada haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haji perpisahan beliau, di sore hari di hari Arafah, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagi kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Agama ini sudah sempurna. Bagi siapa Allah sempurnakan? Bagi kaum muslimin. Artinya seluruh yang mereka butuhkan untuk dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam agama ini. Seluruh yang mereka butuhkan agar selamat dari azab Allah telah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam agama yang mulia ini. Sampai-sampai di dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu dalam riwayat Tabrani, beliau berkata, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa mata'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Kata sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmunya tentang itu. Ini penggambaran sahabat, betapa detailnya, betapa sempurnanya ajaran Islam yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un," tidak tersisa satupun perkara, "yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar," yang dapat mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya telah dijelaskan kepada kita. Agama Islam telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semuanya telah dijelaskan kepada kita. Tinggal kembali kepada kita, apakah mau berusaha untuk mencari tahu ajaran-ajaran Islam yang mulia ini berupa amalan-amalan yang harus dikerjakan atau berupa larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Ini kembali kepada kita. Maka ketika seorang diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat menuntut ilmu agama, itu adalah suatu nikmat yang sangat besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Tentunya di dalam kehidupan dunia ini kita menginginkan kebahagiaan, kita menginginkan keselamatan, kita menginginkan kesuksesan dan keberuntungan. Maka sudahkah kita merenungkan
Apa sih hakikat kebahagiaan itu? Apa sih yang dimaksud dengan kesuksesan dan keberuntungan? Sesungguhnya keberuntungan seseorang, kesuksesan seseorang, dan kebahagiaannya apabila dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana telah Allah kabarkan di dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza." Barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Dialah orang yang sukses yang sebenarnya. Jadi jangan pernah kita menyangka bahwa kesuksesan itu apabila usaha seseorang maju, perusahaannya menjadi perusahaan yang besar, atau dia dapat meraih pendidikan yang tinggi dalam bidang keduniaan. Tetapi kesuksesan itu yang hakiki apabila seorang selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia adalah orang yang merugi. Dia adalah orang yang tidak beruntung. Walaupun dia dikenal dalam kehidupan dunia ini, ekonominya sukses, usahanya berkembang pesat, dia dikenal sebagai pengusaha besar. Tetapi kalau dia tidak selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang rugi, bukan orang yang sukses. Dan sungguh seluruh manusia ini berada dalam kerugian. Di dalam Al-Quran, dalam satu surat yang sangat pendek, yang insya Allah semua kita sudah menghafalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa manusia seluruhnya berada dalam kerugian, tidak ada yang sukses. Dan Allah kuatkan dengan 3 penguat. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Allah kuatkan dengan sumpah wal asr, demi masa. Dan Allah kuatkan lagi dengan kata inna, sesungguhnya. Masih Allah tambahkan dengan lam, lafi. Ini semua kata-kata penguat, hanya untuk mengabarkan kepada kita bahwasannya kita semuanya ini berada dalam kerugian. Disebutkan sekaligus 3 penguat, 3 penekan. Untuk apa semua itu? Agar kita benar-benar memperhatikan permasalahan ini. Wal asr, innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Apa yang dimaksud dengan kerugian? Kerugian itu adalah al-halak, kebinasaan. Dan kebinasaan itu maksudnya kesesatan di dunia dan azab di akhirat kelak. Jadi jangan main-main. Jangan merasa aman. Jangan merasa kita ini sudah selamat, kita sudah pasti mendapatkan keselamatan. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, yaitu berada dalam kebinasaan, yaitu kesesatan hidup di dunia dan juga azab di akhirat kelak. Dan kesesatan itu ada kesesatan yang mutlak, yaitu sesat sejauh-jauhnya, yaitu orang-orang kafir yang tidak mentauhidkan Allah, sebagaimana mereka di akhirat kelak akan mendapatkan khasarah kubra, kerugian yang besar, yaitu kekal di dalam azab Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ada kesesatan yang tidak mutlak, yakni kaum muslimin yang telah diberikan hidayah kepada Islam. Mereka mengerti tauhid, mereka telah meninggalkan kesyirikan dan kekufuran, namun mereka tidak mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Sebagaimana di akhirat kelak mereka terancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin-nar illa wahidah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan, 73 jalan yang mereka lalui, 73 keyakinan dan amalan walaupun mereka bertauhid. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluha fin-nar, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Lalu Allah tabaraka wa taala memberikan keterangan kepada kita bagaimana agar selamat dari kerugian, bagaimana agar selamat dari kesesatan di dunia dan dari azabnya di akhirat kelak. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini jalan selamat yang pertama. Dan yang dimaksud dengan iman kepada Allah adalah iman yang betul-betul murni kepada Allah, tidak dicampuri dengan kesyirikan dan kekafiran sedikit pun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman sedikit pun, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan hidayah. Maka iman seperti ini yang Allah inginkan, tidak dicampurkan dengan kezaliman. Apa yang dimaksud dengan kezaliman? Kezaliman adalah perbuatan syirik, seperti ucapan Luqman yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Maka yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat ini, tidak boleh tercampur sedikit pun di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila iman kita mengandung kesyirikan dan kekufuran kepada Allah, maka sudah pasti kita binasa. Sudah pasti kita sesat di dunia ini dan akan mendapatkan azab Allah di akhirat kelak, wal iyaz billah. Wa amilus shalihat. Yang kedua, mereka yang tidak sesat dan mereka yang akan selamat dari azab Allah adalah orang-orang yang beramal saleh. Maka apa yang dimaksud dengan amal saleh? Apakah amalan kita selama ini sudah layak disebut sebagai amalan yang saleh? Atau ternyata yang kita lakukan justru adalah syarrul umur wa syarrul a'mal, seburuk-buruknya amalan? Maka ketahuilah, yang dimaksud dengan amal saleh adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu amalan tidaklah disebut sebagai amal saleh, tidak dianggap oleh Allah tabaraka wa taala sebagai amal saleh apabila tidak terpenuhi padanya dua syarat ini. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila tidak terpenuhi satu dari dua syarat ini, maka amalan tersebut berubah menjadi amalan yang paling buruk, berubah menjadi amalan yang paling
paling jelek bukan lagi amalan saleh. Meskipun mata kita melihat seorang melakukan amal saleh, tapi kalau ternyata dia tidak memenuhi dua syarat ini dalam amalannya, maka sesungguhnya dia telah melakukan amalan yang paling buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau seorang tidak ikhlas, seperti seorang yang riya di dalam amalannya, berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam amalannya. Dan juga apabila seorang beramal tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah mengada-ngada di dalam agama. Dia telah berbuat bid'ah di dalam agama yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tawasaw bil haqq. Yang ketiga kata Allah Tabaraka wa ta'ala, dan mereka yang selamat dari kesesatan di dunia dan selamat dari azab Allah di akhirat kelak adalah senantiasa berwasiat dengan kebenaran. Yakni mengajarkan kebenaran yang sudah mereka ketahui. Tidak cukup seorang itu akan selamat dari kesesatan hidup di dunia dan dari azab Allah kalau dia hanya mengetahui ilmu dan dia amalkan untuk dirinya sendiri, belum cukup. Tetapi dia harus juga menyampaikan kepada orang lain. Dia harus dakwahkan. Baru kemudian dia selamat dari kesesatan dan dari azab Allah di akhirat kelak. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Sebab di dalam menuntut ilmu, di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam mengamalkan amalan-amalan yang saleh dan mendakwahkannya, perlu yang namanya kesabaran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa kita tidak akan selamat dari kesesatan. Kita tidak akan selamat dari azab Allah tanpa kita bersabar. Sabar dalam beriman, sabar dalam beramal saleh, sabar dalam menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Butuh kesabaran. Disebabkan ketika seorang berusaha berjalan di atas jalan yang benar dan dia berpegang teguh dengan jalan tersebut, maka pasti di depan dia akan ada berbagai macam rintangan, berbagai macam hambatan. Maka diperlukan kesabaran. Dan secara khusus Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan demikianlah kami telah jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa ini, dosa mereka tuh macam-macam. Kadang perbuatan syirik, kadang perbuatan bid'ah di dalam agama, dan kadang al-kabair dan kadang as-saghair. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau memperurutkan dosa-dosa, yang paling besar adalah syirik. Kemudian setelah itu bid'ah. Kemudian setelah itu al-kabair, dosa-dosa besar. Kemudian setelah itu as-saghair. Maka syaitan dia mengikuti urutan ini ketika dia ingin menyesatkan manusia. Dia ingin manusia itu kalau bisa berbuat syirik. Kalau dia putus asa mereka tidak mau melakukan kesyirikan, barulah dia mengajak mereka berbuat bid'ah. Oh, nanti bid'ah ini mungkin mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Bid'ah lebih dia dahulukan dibanding semua dosa-dosa besar yang lainnya. Dan di situ ada rahasianya. Apa rahasianya? Bid'ah didahulukan oleh syaitan dibanding perbuatan-perbuatan maksiat lainnya selain kesyirikan, dikarenakan
orang yang berbuat bid'ah itu, dia akan memandang perbuatan bid'ahnya sebagai kebaikan. Sehingga sulit dia bertobat dari perbuatan bid'ah tersebut. Adapun umumnya orang yang berbuat dosa-dosa besar, orang-orang yang mencuri, membunuh, memperkosa, tahu bahwasannya yang mereka lakukan itu salah, sehingga harapan untuk dia dapat bertobat kepada Allah lebih besar dibanding orang-orang yang berbuat kesalahan, tetapi mereka anggap kesalahan mereka adalah kebaikan. Kapan dia akan bertobat? Afaman zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasanan. Mereka itulah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, yang dihiasi oleh syaitan amalan-amalan keburukan mereka sebagai kebaikan, sehingga sulit diharapkan mereka untuk bertobat. Mereka itulah yang telah merugi amalan mereka dalam kehidupan dunia ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka telah sesat amalan mereka di dunia ini, namun mereka menyangka sedang melakukan perbuatan baik. Kapan bertobatnya? Kebaikan dia anggap sebagai keburukan. Bahkan untuk memuluskan misi mereka agar bid'ah dan ajaran sesat mereka tersebar di masyarakat, mereka pun membuat istilah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Dalam keadaan mereka tahu Nabi SAW bersabda, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Maka seakan-akan dia mengatakan, wahai Nabi, tidak semua bid'ah itu sesat. Ini kami juga punya bid'ah hasanah kok. Kami juga punya bid'ah yang baik. Menurut siapa baik? Ya menurut kami. Maka inilah tipuan-tipuan syaitan kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala bagimu sebagai pemberi hidayah dan sebagai penolongmu. Di dalam ayat ini terkandung bahwa mereka akan berusaha menyesatkanmu dan mereka akan berusaha mencelakakanmu. Maka kepada siapa kamu akan bergantung? Tidak ada yang lebih baik. Kita sandarkan semua tawakal kita, harapan kita, bergantungnya kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memberikan hidayah dan dialah sebaik-baiknya penolong. Jadi perlu kesabaran di dalam menghadapi al-mujrimin ini, para pendosa, baik dosanya kesyirikan, kebid'ahan maupun kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Dan juga di dalam ayat yang lain, ayat yang hampir serupa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, bagi siapa saja yang mau menempuh jalan ini, dia beriman dan beramal saleh dan mendakwahkan kebenaran dan bersabar di atas kebenaran. Perlu dia bersabar, kenapa? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Ini sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah. Yang namanya nabi, dia mesti memiliki musuh. Kalau begitu, yang mau mengikuti jalannya para nabi dan rasul, mesti mereka menghadapi musuh. Siapa musuh tersebut? Di ayat yang sebelumnya Allah katakan mereka adalah al-mujrimin, para pendosa. Di dalam ayat ini Allah katakan mereka adalah syayatinul insi wal jin, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Subhanallah, ternyata yang namanya setan itu yang menghalangi manusia dari jalan kebenaran dan mengajak manusia untuk sesat bukan saja dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan manusia. Allah telah mengingatkan, siapapun kalian, kalau mau menapaki jalan kebenaran butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Sebab di depan kalian ada setan dari kalangan manusia dan jin. Dan kadang-kadang atau bahkan seringkali setan dari kalangan manusia itu lebih berbahaya daripada setan dari kalangan jin. Apa yang mereka lakukan? Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura.
Mereka saling mewahyukan, mereka saling membisikkan, mereka saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dengan kata-kata yang indah dan menipu. Kata-katanya indah, tapi di balik itu terkandung tipuan. Kata-katanya seakan benar, ingin menyelamatkan umat manusia kepada kebenaran dari kesesatan-kesesatan yang ada, tetapi sesungguhnya mereka mengajak kepada kesesatan dengan bid'ah-bid'ah mereka yang dibungkus dengan kata-kata yang indah dan menawan. Inilah sesuatu yang pernah diperingatkan oleh Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar dari generasi tabi'in. Isbir nafsaka ala sunnah wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'a ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Kata beliau rahimahullah, isbir nafsaka ala sunnah wa in rafadaka an-nas. Sabarkan dirimu di atas sunnah, sabarkan dirimu di atas kebenaran, persis seperti yang Allah peringatkan. Wa tawassaw bis sabr, mereka senantiasa berwasiat untuk kesabaran. Artinya, kesabaran yang ada dalam diri kita harus kita wasiatkan juga kepada orang lain. Sebagaimana musuh-musuh ini yuhi ba'duhum ila ba'din, mereka pun saling membisikkan kesesatan-kesesatan mereka, menipu dengan kesesatan-kesesatan mereka. Maka sabarkan dirimu di atas sunnah wa in rafadakan nas, meskipun manusia menolakmu, meskipun mereka menentangmu, meskipun mereka menghadangmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul, dan hati-hatilah engkau dengan pemikiran-pemikiran manusia, dengan kesesatan-kesesatan mereka yang berasal dari akal-akal mereka, bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah engkau wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka menghias-hiasi ucapan mereka dengan retorika-retorika yang memikat, dengan kata-kata yang indah seakan-akan benar, tapi di situ mengandung kesalahan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita salah satu metode mereka di dalam menyesatkan umat manusia, dengan menggunakan kata-kata yang indah, kata-kata yang zahirnya terlihat benar. Umat Islam harus bersatu, umat Islam tidak boleh gontok-gontokkan, umat Islam tidak boleh saling menyalahkan, umat Islam tidak boleh saling mengklaim kebenaran, tidak boleh mengkapling kebenaran. Kata-katanya indah bukan? Indah sekali. Maka golongan yang suka menyalahkan, yang suka mengatakan syirik, yang suka mengatakan ini bidah dan itu bidah, ini sesat dan itu sesat, kalau begitu kelompok yang salah. Ini kelompok sesat mau memecah belah umat, harus kita waspadai, harus kita hindari. Ini ucapan mereka. Indah atau tidak? Indah sekali. Seakan-akan mereka mau menjaga persatuan umat, mereka mau menjaga umat ini agar tidak tersesat, padahal sesungguhnya di balik itu mereka ingin menyesatkan manusia, sadar atau tidak sadar. Sadar atau tidak sadar. Maka muncullah salah satu buku yang menempuh metode seperti yang kita sebutkan tadi. Kata-katanya bagus, subhanallah. Seakan-akan dia ingin menyelamatkan manusia dari kesesatan-kesesatan. Tetapi sesungguhnya kalau kita memahami agama ini dengan baik, kita memahami agama ini berdasarkan sumbernya Al-Quran wa Sunnah, dan dengan pemahaman yang baik, maka kita akan tahu di balik itu ada azab, di balik buku itu ada bencana, ada kesesatan-kesesatan. Di antaranya sebuah buku yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi, yang ditulis oleh seorang yang sengaja menyembunyikan identitas dirinya dan menamakan diri dengan Syekh Idahram. Tetapi ia memberikan kata pengantar, ia memberikan dukungan dan menganjurkan buku yang penuh dengan kesesatan ini
adalah orang-orang yang sebagiannya sudah terkenal memang sebagai orang-orang yang berpemikiran sesat. Dan sebagiannya lagi kita masih berprasangka baik. Mudah-mudahan mereka itu hanya tertipu saja. Sebab ini adalah zukhrufal qawli gurura, ucapan-ucapan indah yang memang menipu. Tidak tanggung-tanggung tokoh yang sudah dikenal sebagai tokoh agama, sebagai cendekiawan pun bisa tertipu. Maka i'rifil haq ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, maka engkau akan mengetahui dan akan mengenali siapa yang berada di atas kebenaran. Kalau kita tidak mengetahui kebenaran, maka kita tidak tahu siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas jalan yang salah. Maka alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita telah menulis buku bantahan yang kami beri judul Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan. Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan, sebuah bantahan ilmiah terhadap buku sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi karya Syekh Idahram yang diberi kata pengantar oleh Profesor Dr. Said Agil Siraj. Iya. Dan buku ini diterbitkan pada bulan Ramadan tahun kemarin, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah masuk cetakan yang ketiga, dan sudah berlalu berapa bulan belum ada satupun bantahan dari mereka. Belum ada satupun bantahan dari mereka. Iya. Dan inti daripada buku ini, insyaallah taala akan kita bahas dalam kesempatan yang singkat ini. Tentunya dalam kesempatan yang singkat ini tidak bisa kita membahas seluruh isi buku. Tetapi saya akan memberikan kesimpulan apa yang ada di dalam buku tersebut, dan ini yang akan kita bahas. Intinya di dalam buku ini ada dua pembahasan. Yang pertama, penetapan wajibnya berpegang teguh dengan manhajus salaf, yaitu jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan menjelaskan bahwasannya itulah hakikat Islam yang sebenarnya. Ini inti daripada buku ini. Dan juga ini merupakan inti penolakan dari buku sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi. Jangan terpengaruh dengan kata sejarah. Dia tidak berbicara masalah sejarah, kecuali sedikit sekali. Yang dia bicarakan adalah syubhat-syubhat untuk menolak manhajus salaf. Adapun penulisan sejarahnya hanya dijadikan sebagai batu loncatan. Buku itu sifatnya trilogi, 3 buku. Dan dari 3 buku itu kalau dilihat nilai sejarahnya mungkin hanya 5 atau 10%. Sisanya adalah membantah kebenaran dan menonjolkan kesesatan-kesesatannya, dan dihiasi dengan kata-kata indah dan menawan. Sebetulnya tidak terlalu penting bagi kita dengan sejarah yang ada dalam buku tersebut. Dan alhamdulillah telah kita buktikan bahwasannya sejarah yang dia sebutkan di situ dalam berbagai macam bentuk, apakah itu berupa kedustaan ataukah memotong sebagian kisah dan hanya menampilkan kisah yang lain, ataukah berasal dari sumber-sumber sejarah yang ditulis oleh orang-orang kafir yang tidak mungkin kita percayai. Karena Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau datang kepada kalian orang fasik membawa sebuah berita,
maka cek and recheck dulu. Cari tahu dulu. Jangan langsung kamu percayai. Nanti kamu menimpakan suatu kemudaratan, suatu musibah kepada orang lain, maka pada akhirnya kamu menyesal karena ternyata berita tersebut tidak benar. Ini orang fasik. Allah Subhanahu wa taala melarang menerima berita orang fasik. Apalagi kalau dia orang kafir. Apalagi kalau dia orang kafir. Ini sumber berita-berita yang disebutkan di dalam sumber-sumber penulisan bukunya pada catatan kakinya. Iya. Ini sumber-sumber sejarahnya. Dan yang dia inginkan dari situ adalah agar semakin menjelek-jelekan dakwah yang mulia ini demi agar bisa menolak dalil-dalil dan pemahaman terhadap dalil-dalil tersebut yang mewajibkan kita untuk mengikuti manhajus salaf, yaitu mengikuti jalan atau metode beragama yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Oleh karena itu, di dalam buku saya berikan sebuah kata kunci. Sebuah kata kunci. Ada satu subbab di situ yang berjudul yang perlu dicermati. Yang perlu dicermati. Bahwasanya kalau kita membantah sejarah, mungkin dia bisa mengatakan, kami juga punya sumber sejarah sendiri. Anda punya sumber sejarah Anda, kami juga punya sumber sejarah sendiri. Maka saya berikan kata kunci, supaya tidak terjadi perbantahan di situ. Saya katakan, kalaupun apa yang Anda sebutkan itu benar, yaitu sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan juga pemerintah Saudi Arabia yang katanya suka membantai orang, suka mengkafirkan orang. Kalaupun benar yang Anda katakan, maka itu kesalahan mereka. Itu kesalahan oknum. Tidak bisa dijadikan sebuah dalil untuk menolak manhajus salaf. Oleh karena itu kita buktikan bahwa kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf itu dari perintah Al-Quran dan perintah As-Sunnah, dan telah diserukan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak masa sahabat, jauh sebelum berdirinya pemerintah Saudi Arabia dan lahirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Itu sudah kata kunci dalam masalah sejarah. Tidak ada urusan kita dengan, kalau benar ya, dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi. Tidak ada urusan kita. Itu pun kalau benar. Dan alhamdulillah telah kita buktikan apa yang dia tuduhkan itu kebanyakannya tidak benar. Atau benar, tapi dia selewengkan, dia timpangkan. Dia ambil sebagian data dan dia buang sebagian data. Contohnya apa? Ketika dia menceritakan pemerintah Saudi melarang jamaah haji untuk melakukan haji dari daerah-daerah tertentu, ya. Seperti dari Syam, dari Mesir. Itu yang dia ceritakan. Dia tidak sebutkan apa sebabnya. Justru sebabnya menjaga keselamatan mereka. Karena ketika itu orang yang lagi berpuasa di Makkah adalah orang yang licik. Dan telah terbukti pada tahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya, jamaah haji dia paksa untuk berperang. Jamaah haji yang datang mau beribadah dipaksa untuk bergabung dalam pasukan perangnya. Tidak dia ceritakan sebab tersebut. Kenapa jamaah haji dilarang waktu itu? Iya, ini contoh. Jadi kalau bukan dusta, maka kisah dipenggal kemudian ditampilkan sehingga orang dapat berasumsi buruk, ya, berprasangka yang salah kepada pemerintah Saudi.
Bersamaan dengan itu, kalaupun benar apa yang kamu katakan, kamu tuduhkan, pemerintah Saudi itu seperti itu, maka tidak ada urusan dengan kita. Tetap kita wajib mengikuti jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Walaupun ada di antara orang-orang yang juga mengikuti jalan tersebut berbuat salah. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Pertumpahan darah di masa sahabat. Ribuan kaum muslimin berputus kepalanya, bertebaran darah kaum muslimin di masa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Apakah kita mengatakan kalau begitu Islam agama yang salah? Karena ada umat Islam yang saling membunuh satu dengan yang lainnya. Dan banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian kaum muslimin, bahkan daripada orang yang mengaku dia berada di atas manhajus salaf, berada di atas jalan yang benar, tapi dia melakukan kesalahan. Tapi tentunya kita tidak mengatakan ajarannya salah, orangnya yang salah. Oleh karena itu, di dalam buku ini intinya yang pertama yang ingin kita tekankan adalah kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf. Ini yang pertama. Yang kedua, bantahan terhadap syubhat. Bantahan terhadap kesamaran-kesamaran dan kerancuan-kerancuan yang dia lontarkan. Yaitu yang saya sebutkan tadi. Kata-kata indah yang menipu. Itu yang kita singkap. Kata-kata indah yang menipu untuk mengajak manusia kepada kesesatan dan meninggalkan kebenaran. Ini saja inti daripada buku ini. Adapun yang lain-lainnya hanya sebagai penunjang. Maka insyaallah ta'ala dua permasalahan ini yang akan kita bahas. Pembahasan pertama tentang kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf, dan yang kedua bantahan terhadap syubhat yang ada di dalam buku tersebut. Agar lebih jelasnya, kita akan sebutkan insyaallah ta'ala dalil-dalil kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf dari Al-Quran wa Sunnah dan dari penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari masa ke masa, terutama di masa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah mereka. Iya. Sebelumnya perlu kita jelaskan dulu makna bahasa dari kata as-salaf. Berkata Ibnu Manzur, penulis Lisanul Arab, salah satu kitab yang menjadi rujukan di dalam bahasa. Was-salaf was-salif was-salfah, ini maknanya sama, al-jama'atu al-mutaqaddimun. Jamaah atau sekelompok orang yang telah mendahului kita. Sekelompok orang yang telah mendahului kita. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan salaf dijelaskan oleh Al-Lajnah Daimah, sebuah kumpulan ulama peneliti yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bahwasannya as-salafiyah nisbatun ila salaf. Salafiyah itu adalah sebuah penisbatan kepada salaf. Was-salaf, dan salaf itu sendiri hum sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa a'immatul huda min ahli al-quruni thalatha al-ula, dan para imam petunjuk dari 3 kurun pertama umat Islam, yaitu generasi sahabat, tabi'in wa tabi'ut tabi'in, alladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khair, yaitu 3 generasi
yang telah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rekomendasi kepada mereka, yaitu dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni sahabat, dan generasi setelahnya lagi, yakni tabi'in, dan generasi setelahnya lagi, yakni tabi'ut tabi'in. Ini yang kita maksudkan dengan as-salaf. Was-salafiyun jam'u salafi. Adapun salafiyun adalah kata jamak dari salafi. Salafiyun banyak orang, salafi satu orang. Nisbatan ila salaf, penisbatan kepada salaf, maksudnya mereka adalah pengikut salaf. Wahumul ladzina saru ala minhaji salaf min ittiba'il kitabi was sunnah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas manhajus salaf, metode salaf di dalam beragama, yaitu mengikuti Al-Quran was sunnah, wad-da'wa ilaihima wal amal bihima, berdakwah kepadanya dan mengamalkan keduanya. Fakanu bidzalika ahlus sunnati wal jamaah. Maka dengan itu mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah yang hakiki. Siapa lagi ahlus sunnah wal jamaah kalau bukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang betul-betul mengikuti jalan mereka? Kalau bukan itu ahlus sunnah wal jamaah, maka kita tidak tahu siapa lagi yang pantas disebut sebagai ahlus sunnati wal jamaah. Ini makna salaf was salafi secara bahasa dan istilah. Sebelum kita sebutkan dalil-dalil kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf, maka kita sebutkan dulu at-tahdiduz zamani, yakni sejarah penggunaan istilah salaf. Sebab di antara syubhat, ini sebetulnya sudah masuk bantahan syubhat, di dalam buku sejarah berdarah dia mengatakan tidak pernah ada yang namanya istilah salaf atau istilah mazhabus salaf. Dan di situ alhamdulillah telah kita bantah secara rinci. Maka kita sebutkan di antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dan ucapan para sahabat dan para imam yang menunjukkan di zaman mereka telah digunakan istilah salaf. Di dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, "Ni'mas salafu laki ana." Sesungguhnya sebaik-baik salafmu adalah aku. Istilah salaf pendahulu telah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau anna rajulan adraka as-salaf al-awwal thumma bu'itha al-yawm ma 'arafa min al-islam syai'an illa hadhihi as-salah." Kata beliau radhiyallahu anhu, andaikan seorang yang pernah mendapati generasi salaf yang pertama. Ini ucapan Anas bin Malik. Kapan beliau ucapkan? Beliau ucapkan di akhir-akhir masa sahabat, ketika sudah banyak sekali orang yang masuk Islam, banyak orang yang baru masuk Islam, dan di antara mereka masih membawa keyakinan-keyakinan yang lama, dan di antara mereka belum melaksanakan Islam dengan benar.
Dan di antara mereka ada yang menyimpang, menyeleweng. Maka kata Anas bin Malik, andaikan seorang dari generasi salaf yang pertama dibangkitkan pada hari ini, maka dia tidak akan mengenal lagi kaum muslimin kecuali yang melaksanakan sholat. Kecuali yang melaksanakan sholat. Ini ucapan Anas bin Malik. Istilah salaf sudah dia ucapkan. Berkata Maimun bin Mihran dari bapaknya. Bapaknya Mihran dia adalah seorang sahabat. Beliau berkata, "Lau anna rajulan unshira fikum min as-salaf ma 'arafa ghaira hadhihi al-qiblah." Andaikan seorang dari generasi salaf dibangkitkan di tengah-tengah kalian, dia tidak mengetahui lagi kecuali kiblat ini. Dia tidak akan bisa mengenali lagi kaum muslimin kecuali yang melaksanakan salat. Ini menunjukkan bahwasannya istilah salaf sudah disebutkan oleh para sahabat. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan ucapan Rashid bin Sa'ad. Rashid bin Sa'ad adalah seorang dari generasi tabi'in. Kana salaf yastahibbuna al-fuhulah li'annaha ajra wa ajsar. Kata Rashid bin Sa'ad, dahulu salaf senang dengan kuda jantan karena dia lebih cepat berlari dan lebih tangkas. Yang menjadi syahid kata beliau karena salaf. Al-Habib Ibnu Hajar mengomentari ucapan beliau, qauluhu kana salaf ay min as-sahaba faman ba'dahum. Ucapan Rashid bin Sa'ad kana salaf, maksudnya salaf adalah min as-sahabah, dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka. Berkata Al-Imam Abu Amr Al-Auza'i, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Di antara ucapan beliau, isbir nafsaka ala sunnah waqif haitsu waqafa al-qaum wa qul bima qalu wa kuffa amma kaffau wasluk sabila salafika salih fa innahu yasauka ma wasa'ahum. Kata beliau, ini ulama dari generasi tabi'in, kita kutipkan ucapannya yang menunjukkan bahwasannya jalan salaf yang berbeda dengan jalan yang lain dalam beragama sudah dikenal di masa itu, di masa tabi'in. Sabarkan dirimu di atas sunnah dan beramallah sesuai yang diamalkan oleh kaum tersebut. Yang beliau maksudkan kaum adalah as-salafus salih. Ucapkan yang mereka ucapkan dan jangan ucapkan yang mereka tidak ucapkan. Wasluk sabila salafikas salih, dan berjalanlah di atas jalan pendahulumu yang saleh, salafmu yang saleh. Maka sesungguhnya mencukupi engkau apa yang mencukupi mereka. Tidak usah kita tambah-tambahi. Ajaran mereka saja yang kita ikuti. Ini makna ucapan beliau. Ini ulama dari generasi tabi'in. Dari abad ke-7 Hijriyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, la aiba ala man azhara mazhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa i'taza ilaihi. Bukanlah suatu aib bagi seorang yang menampakkan mazhab salaf, bernisbat kepadanya dan berpegang teguh dengannya. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Bahkan wajib menerima manhaj ini dengan kesepakatan seluruh ulama.
Tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Maka sungguh sangat aneh kalau ada orang yang mencoba untuk menolak manhaj salaf, tapi karena dia pintar untuk merangkai kata-kata yang indah, bahkan disertai dengan data-data sejarah, dia berani untuk menolak manhaj salaf. Dan ini tujuannya. Fa inna madhhab salaf la yakunu illa haqqa. Karena sesungguhnya, kata beliau rahimahullah, madhab salaf itu tidaklah kecuali kebenaran itu sendiri. Berkata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Al-Imam Az-Zahabi salah seorang imam besar dari mazhab Syafi'i. Ketika beliau menceritakan biografi Al-Imam Ad-Daruqutni, seorang ulama besar ahli hadis dari abad ketiga Hijriah. Wa sahha 'an Ad-Daruqutni annahu qala, dan telah sahih dari Imam Ad-Daruqutni bahwa beliau berkata, "Ma syai'un abghadu ilayya min ilmil kalam." Tidak ada yang aku paling benci dibanding ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa? Filsafat, atau yang mereka namakan dengan filsafat Islam. Ini adalah istilah ilmu akidah atau ilmu tauhid bagi ahlul bid'ah, bagi mutakallimin dari kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Istilah ilmu tauhid bagi mereka adalah ilmu kalam. Lalu kata Az-Zahabi rahimahullah, lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilmi al-kalam wala al-jidal wala khada fi dhalik bal kana salafiyya. Imam Ad-Daruqutni rahimahullah tidak pernah sedikit pun masuk mempelajari ilmu kalam, tidak pula yang namanya perdebatan di dalam agama. Bahkan beliau adalah seorang salafi. Ini di abad ke-7 Hijriah. Jadi inilah sebagian kutipan ucapan para ulama dari zaman ke zaman, dari masa ke masa tentang istilah salaf. Maka sangat heran kalau ada orang yang coba mengingkari istilah ini. Dan tujuannya tentunya mengingkari ajaran yang ada di balik istilah tersebut. Sebagaimana juga istilah ahlus sunnati wal jamaah. Apa ada dalam Al-Quran dan sunnah istilah ahlus sunnah wal jamaah? Ada atau tidak? Siapa yang pernah dapat ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah? Atau dalam hadis yang menyebutkan ahlus sunnah wal jamaah? Ada yang pernah dapat? Hah? Tidak ada. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran wa sunnah tertulis ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa yang ini diterima, yang sebelumnya ditolak? Dan ini pun muncul sudah dari masa sahabat, istilah ahlus sunnah wal jamaah. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah menukil ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Pada hari wajah-wajah memutih dan wajah-wajah menghitam. Yani pada hari tersebut wajah manusia ada yang memutih dan ada yang menghitam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yakni yaumul qiyamah. Hari itu maksudnya adalah hari kiamat. Ada wajah yang menjadi putih dan ada wajah yang menjadi hitam. Tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah. Memutih wajah ahli sunnah wal jamaah dan menghitam wajah ahli bid'ah wal furqah, perpecahan. Maka di sini menunjukkan bid'ah itu selalu menyertai perpecahan. Ini dari masa sahabat sudah ada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Pada generasi tabi'in berkata
Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Kaum muslimin dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad. Kalau ada hadis yang disampaikan, mereka tidak bertanya, dari mana kamu dapatkan hadis ini? Siapa yang meriwayatkan? Orangnya terpercaya tidak? Orangnya jujur tidak? Kalau jujur hafalannya kuat tidak? Dahulu tidak pernah dipertanyakan yang beginian. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Maka ketika terjadi fitnah yang dimaksud adalah pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yakni orang-orang yang memiliki kesesatan dengan membunuh Utsman, seakan-akan mereka mengumumkan diri mereka, kami telah ada. Maka ketika terjadi kesesatan tersebut, qalu sammu lana rijalakum. Ketika telah nampak kesesatan itu, maka para sahabat dan para ulama dari generasi tabi'in mengatakan, sammu lana rijalakum, sebutkan kepada kami perawi-perawi kalian. Siapa yang menyampaikan hadis? Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum. Maka dilihat, apabila yang meriwayatkan hadis tersebut ahli sunnah, maka hadisnya diterima. Wa yunzaru ila ahli bidah fala yu'khadhu hadithuhum. Dan dilihat, kalau yang meriwayatkan hadis tersebut adalah ahlul bid'ah, maka hadisnya tidak diterima. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih beliau. Jadi istilah ahlul sunnah dan ahlul bid'ah sudah ada sejak sahabat dan juga di masa tabi'in. Maka ini istilah-istilah yang tidak perlu kita perdebatkan lagi. Dan yang lebih penting daripada itu, orang yang mengaku sebagai salafi, pengikut salaf, dan orang yang mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah, dia harus membuktikan apakah betul-betul dalam beragama dia mengikuti petunjuk salaf, apakah betul-betul dalam beragama dia mengikuti ahlus sunnati wal jamaah atau tidak. Dan juga yang tidak kalah penting diketahui adalah kewajiban berpegang teguh dengan manhaj tersebut. Dan dari penjelasan yang kita sebutkan tadi tidak ada bedanya yang namanya manhajus salaf dengan manhaju ahli sunnati wal jamaah. Sebab yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah siapa kalau bukan sahabat dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Namun sebagaimana yang kita saksikan, banyak orang mengaku-ngaku mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, ternyata amalan mereka bertentangan dengan amalan salaf. Bersamaan dengan itu, di antara mereka coba menggugat tentang kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf. Bahkan mereka memisahkan antara yang salafi dan ahlus sunnah wal jamaah, padahal hakikatnya satu. Maka di sini kita akan sebutkan dalil-dalil tentang kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf. Sebagaimana saya telah sebutkan dalam buku. Dan perlu diketahui, di antara yang mengumpulkan dalil-dalil wajibnya berpegang teguh dengan manhajus salaf, yang paling bagus adalah Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ada satu bab khusus beliau kumpulkan dan beliau jelaskan tidak kurang dari 43 dalil, baik dari Al-Quran wa Sunnah, dan dari 43 dalil tersebut 13 dari Al-Quranul Karim. Kita akan sebutkan sebagiannya. Dalil yang pertama dari surat An-Nisa ayat ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman,
maka kami biarkan dia sesat dan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dalam ayat yang mulia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan mereka mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Dan ini adalah dua sifat yang selalu menyertai. Apabila seseorang menentang Rasul, berarti dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Dan apabila dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, berarti dia menentang Rasul. Dia menentang Rasul berarti dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini Allah kabarkan orang-orang yang melakukan hal itu, maka mereka akan tersesat dalam kehidupan dunia ini, dan mereka akan dikembalikan ke neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Yang menjadi dalil dari ayat ini, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, Allah mengancam orang yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun? Tidak lain dan tidak bukan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Memang maknanya bisa dibawa kepada makna yang umum, yaitu seluruh orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang yang beriman berikutnya tidak mungkin dianggap beriman kecuali mengikuti orang-orang yang beriman sebelumnya. Maka ini jelas dalil kewajiban berpegang teguh mengikuti manhajus salaf. Dalil yang kedua dari surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin wal ansar, ini sudah tidak perlu ditafsirkan lagi. Muhajirin dan ansar, siapa mereka? Sahabat muhajirin dan sahabat ansar, Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Walladzina tabauhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Apa makna Allah meridhai mereka? Yani Allah telah ridho amalan-amalan mereka, baik akidah mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, Allah telah ridho semuanya. Kalau begitu, apabila kita ingin akidah kita, ibadah kita, akhlak kita mendapatkan keridhaan Allah, tentunya tidak ada jalan lain kecuali mengikuti apa yang telah Allah ridhoi. Ini di satu sisi. Di sisi lain Allah tegaskan walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah juga meridhoi mereka. Berarti keridhaan ini tidak khusus bagi para sahabat, tidak khusus bagi muhajirin dan ansar, tetapi mencakup semua yang mengikuti mereka. Dan subhanallah, di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan yang mengikuti mereka di zaman mereka, atau di zaman setelah mereka, atau setelah mereka lagi, tapi Allah biarkan dalam keumumannya, sehingga mencakup siapa saja yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Jadi ada peluang besar bagi kita dari ayat ini untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti jalan orang-orang yang telah Allah ridhoi. Tapi ingat, di dalam ayat ini Allah juga memperingatkan kita, keridhaan itu tidak akan Allah berikan kecuali kita ikuti mereka dengan apa? Ihsan, dengan yang baik.
Dan yang dimaksud dengan ihsan di sini adalah iltizamul faraid wajtinabul maharim. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ittiba' bi ihsan. Jadi jangan kira seorang itu yang penting sudah akidahnya saja yang benar, mengikuti sahabat, lalu dia dengan mudahnya berbuat maksiat kepada Allah. Allah berikan dua syarat di sini untuk mendapatkan keridhaannya. Pertama, ittiba' kepada mereka. Yang kedua, ittiba' itu dengan ihsan. Dijelaskan para ulama yang dimaksud dengan ihsan, iltizamul faraid wajtinabul maharim. Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalil yang ketiga dari surat Luqman ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi sabila man anaba ilayya." Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sebagaimana yang saya kutipkan di situ, wa kullun minas sahabah munibun ilallah. Dan semua sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka jelas sekali pendalilannya. Allah perintahkan, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Yang kembali kepada Allah maksudnya yang selalu bergantung kepada Allah, yang selalu bertobat kepada Allah apabila mereka melakukan maksiat, yang selalu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ragu lagi. Yang paling hebat di dalam melakukan semua itu adalah murid-murid yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yajibu ittiba'u sabilihi. Maka kata beliau, wajib mengikuti jalan para sahabat. Wa dalil ala annahum munibuna ila Allah taala, anna Allah taala qad hadahum. Adapun dalil bahwasannya sahabat itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, bahwasannya kenyataan yang ada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memberikan hidayah kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang tidak saya sebutkan di situ, kita tambahkan sebagai faedah. Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah, ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maka di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Siapa pengikutnya? Ketika beliau hidup, sahabat. Adalah orang-orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Artinya apa yang mereka sampaikan kepada kita itu di atas basirah, di atas ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran wa Sunnah dan pemahaman yang benar. Pemahaman yang telah Allah ridhoi. Maka Allah telah memerintahkan kepada kita, ajibu da'iyallahi wa aminu bih. Jawablah seruan orang yang mengajak kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Maka sahabat termasuk da'i Allah, orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ terkandung perintah. Baik. Maka di situ terkandung perintah untuk mengikuti sahabat. Dalil yang lain dari surat An-Naml ayat ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Segala puji bagi Allah dan keselamatan atas hamba-hambanya yang terpilih. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma,
Kalau kita berbicara tafsir Al-Quran, kita tidak akan pernah lepas dari nama Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena beliau secara khusus telah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman di dalam agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Quran, yakni makna yang benar terhadap Al-Quran itu. Maka ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, siapa yang dimaksud dengan ibadihil ladzina istafa, keselamatan atas hamba-hambanya yang dia pilih. Ayat ini mengatakan keselamatan atas hamba-hambanya yang terpilih. Siapa yang dimaksud? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam istafahum li nabiyyihim. Mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka untuk nabinya. Allah pilih mereka untuk nabinya. Dan ini sesuatu yang sangat logis sekali. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-Mustafa, nabi yang terpilih, tentunya yang menemani mereka harus Allah pilih orang-orang yang terpilih juga. Maka ini maksud dengan ayat ini, wassalamun ala ibadihil ladzina istafa, keselamatan atas orang-orang yang terpilih, atas hamba-hamba Allah yang terpilih, maksudnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situ terkandung kewajiban mengikuti orang-orang pilihan, yakni orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain selain jalan mereka. Ayat yang terakhir dari Al-Quran yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini, dari surat At-Taubah ayat ke-119. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Siapa orang-orang yang benar yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menafsirkan orang-orang yang benar di dalam ayat ini, yaitu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka perintah Allah, wa kunu ma'as shadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang benar, yakni bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan kepada kita dengan keterangan-keterangan yang jelas dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf, yaitu jalan yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Masih tersisa pembahasan kita, yaitu tambahan sedikit dalil dari As-Sunnah dan dari ucapan para ulama tentang kewajiban berpegang teguh dengan manhajus salaf. Kemudian pembahasan terakhir tentang syubhat, bantahan-bantahan syubhat yang ada di dalam buku sekte sejarah berdarah sekte Salafi Wahabi. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah istirahat. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.